Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang serba modern saat ini, ada saja orang-orang yang memiliki konsep, yang memiliki pendapat, dan mereka banyak yang berkata kepada saya tentang tidak perlunya, tidak pentingnya belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata begini, untuk apa belajar banyak-banyak firman Tuhan? Lebih baik kita melakukan tindakan-tindakan iman, perbuatan-perbuatan baik, dan kita tinggalkan saja untuk belajar firman Tuhan. Itu tidak penting-penting amat, itu tidak berguna. Bahkan mereka berkata begini, satu teladan perbuatan itu jauh lebih penting, itu jauh lebih baik daripada 1000 perkataan pengajaran, 1000 nasihat yang disampaikan. Maka mereka punya prinsip bahwa tidak perlu belajar firman Tuhan. Apakah benar demikian? Oh tidak Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa belajar firman Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Dan ini hal-hal yang sungguh-sungguh amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu melakukan ini sebagai sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita tidak perlu belajar firman, cukup dengan perbuatan baik, ini suatu konsep yang salah, ini suatu pandangan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berikut saya mau sampaikan kepada kita esensinya, pentingnya dan dasar-dasar Alkitabnya, kebenaran-kebenaran Tuhan, bahwa kita mesti belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mesti belajar Alkitab, kita mesti belajar firman Tuhan, dan kita mesti belajar teologi. Barulah kita nanti melaksanakan praktek-praktek dari apa yang kita pelajari ini. Nah, berikut ini saya mau sampaikan esensinya kita harus belajar firman Tuhan, esensinya kita harus belajar teologi. Yang pertama, belajar teologi adalah kehendak Tuhan. Belajar firman-Nya adalah kehendak Tuhan sendiri. Di dalam Matius pasal 22, Tuhan mengajarkan tentang hukum yang terutama. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan baru segenap kekuatan. Jadi sebenarnya lebih duluan diajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, baru nanti perbuatan dengan kekuatan fisik yang kita miliki. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar belajar mengerti, memahami firman Tuhan itu. Jadi belajar teologi adalah kehendak Tuhan. Bahkan ini perintah Tuhan kepada kita semua untuk kita harus lakukan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dari pengertian pemahaman kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ini juga bukti paling nyata bahwa kita mengasihi, mencintai Tuhan. Jadi kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Masa kita tidak mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita? Salah satu caranya kita mesti belajar firman, kita mesti belajar teologi. Demikian orang-orang perjanjian lama, orang-orang di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri, mereka belajar menyelidiki kitab-kitab suci. Tuhan Yesus datang ke dunia belajar, para rasul belajar. Rasul Paulus sendiri itu seorang pelajar yang hebat. Dan semua murid, seluruh jemaat mula-mula telah belajar kebenaran firman Tuhan. Masa sekarang kita tinggalkan belajar? Ini kehendak Tuhan, ini perintah Tuhan. Kita mesti belajar firman Tuhan. Yang kedua, belajar firman Tuhan itu memperbaiki hidup kita atau membangun kehidupan rohani kita. Ya, demikian di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi menolong kita ketika kita baca firman, ketika kita menyelidiki kebenaran Tuhan, disebutkan di situ mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi sumber-sumber hikmat, sumber-sumber pengajaran kita peroleh dari belajar firman Tuhan, dari firman Tuhan. Tulisan yang dimaksud di sini, yang disebut di sini adalah firman Tuhan, adalah tulisan-tulisan dari para nabi, dari para rasul, dari semua orang yang telah diilhami oleh Allah. Memperbaiki hidup kita. Kita memperoleh sumber kebenaran. Kita membaca firman, kita tidak boleh melakukan ini. Kita harus melakukan itu. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita jangan melakukan yang tidak benar. Kita dapatkan sumbernya dari firman Tuhan. Bukan hanya sumber etika dari konsep-konsep duniawi, tetapi ini benar-benar dari Tuhan, dari firman-Nya. Maka ini sangat berkuasa, sangat dahsyat, memperbaiki, menolong kehidupan kita, mendidik kita di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Dan dengan kita belajar, kita harus akui bahwa disitulah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar, Roh Kudus juga membimbing kita, mengarahkan kehidupan kita, memampukan kita mengambil keputusan-keputusan yang baik, memampukan kita memiliki refleks otomatis yang baik. Ada kalanya kita disentak orang, diperlakukan dengan tidak baik, dan kita memiliki respon tanggapan yang baik karena kita belajar firman dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mau belajar dengan firman Tuhan, Roh Kudus juga tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal bekerja menolong kita di saat-saat harus mengambil keputusan, di saat-saat harus menanggapi perbuatan-perbuatan tidak benar. Ya, misalnya saja di jalan kita diserempet orang, kita hampir ditabrak. Ya, ada orang dari depan mendahului, benar-benar dia yang salah, kita disuruh minggir, membuat kita kadang-kadang memiliki respon tanggapan yang kurang baik kalau tidak belajar firman. Tapi kalau ketika kita belajar firman, semua itu membuat kita memiliki hikmat dan hati kita tetap tenang walaupun kita mendapatkan hal-hal yang tidak benar, walaupun kita sebenarnya tidak salah, lalu dipersalahkan, dipersekusi, dan sebagainya. Lalu kita melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sabar, dan dalam banyak hal kita mengutamakan pemujaan, kesabaran kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi belajar firman Tuhan, belajar teologi karena kehendak Allah, karena perintah Tuhan. Yang kedua, belajar teologi karena membangun kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengarahkan kita pada perilaku yang benar. Apa yang kita lakukan itu berasal dari teori yang sudah kita pelajari. Apa yang kita lakukan dari apa yang kita pelajari. Ya, ada orang dia terpaksa membalas karena memang diajarkan begitu. Tetapi ada orang harus mengampuni. Mengapa? Karena memang itu yang diajarkan, itu yang dia dapatkan dari belajar firman. Ada orang tidak mau ya menyimpan barang tertentu karena ia pelajari begitu. Ya, jadi ada ajaran-ajaran dari mana saya nggak tahu. Katanya tidak boleh ada aliran air, aliran pipa di bawah dapur. Dia melakukan itu. Mengapa? Dari apa yang dia pelajari. Nah, demikian juga kita menyembah kepada yang kita pelajari. Kita mengenal seseorang pribadi. Kita mengenal Allah dari apa yang kita pelajari, dari apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup kita. Jadi ini perlunya kita belajar kebenaran-kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi makanya jangan heran banyak orang mempertahankan suatu prinsip
berdasarkan apa yang dia pelajari. Jadi belajar dari sumber lain, ya dia melakukan dari apa yang dia pelajari. Kalau kita belajar dari kitab suci, dari firman Allah, kita melakukannya, kita pun melakukan dari firman Allah itu. Jadi apa yang kita kenal, itu yang kita lakukan. Siapa yang kita kenal, itu yang kita sembah. Allah yang kita kenal dalam firman, itu yang kita sembah. Ini pentingnya. Kalau kita tidak belajar, siapa yang kita sembah? Siapa yang kita puja? Kita melaksanakan perayaan Natal. Siapa yang kita puja? Siapa yang kita lakukan? Untuk apa kita melakukan itu? Tentu kita melakukannya berdasarkan apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu dari firman. Ada orang-orang menolak merayakan Natal. Mengapa? Dia belajar dari suatu sumber yang berbeda dengan firman. Kita merayakan Natal karena kita tahu, kita belajar dari firman. Allah telah turun ke dunia menyelamatkan kita. Dan kita pun menyambutnya dengan senang, sukacita, kita merayakannya. Itu Natal. Kita melakukan itu karena kita belajar. Dan yang terakhir, belajar firman Tuhan, belajar teologi itu adalah berkat. Itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang lebih, ada penghiburan yang dahsyat yang ada dalam hati kita ketika kita belajar firman Tuhan. Jadi lebih besar sukacita, penghiburan yang kita miliki ketika kita belajar firman daripada kita tidak belajar firman. Jadi orang-orang yang membaca firman, memiliki bacaan-bacaan firman Tuhan setiap saat, akan memiliki penghiburan, sukacita, dan semangat dari Roh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jadi belajar firman Tuhan membawa berkat. Belajar firman Tuhan menggerakkan hati kita, mengobarkan hati kita, dan tentunya oleh pimpinan Roh Kudus membuat kita mampu melaksanakan pemujaan, penyembahan, memberitakan firman-Nya, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah kita pelajari itu. Ini suatu berkat. Bukan hanya itu saja, secara sungguh-sungguh nyata itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Pertama-tama berkat-berkat rohani, kemudian menyusul berkat-berkat jasmania. Ketika kita belajar firman Tuhan, itu membawa berkat dalam kehidupan kita. Bahkan itu adalah berkat Tuhan sendiri. Belajar firman Tuhan adalah berkat. Saya mau katakan di bagian terakhir ini bahwa belajar firman Tuhan ini kehendak Allah. Ini membuat hidup kita dibangun secara rohani. Ini membawa kita pada tindakan-tindakan yang benar. Dan kemudian ini adalah berkat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Di bagian yang terakhir ini saya mau katakan begini. Mari kita terus belajar firman Tuhan karena tadi kehendak Tuhan. Karena ini adalah berkat. Dan kemudian marilah hidup kita ini memuliakan Tuhan dengan belajar firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Dengan demikian Tuhan senang dalam hidup kita. Dan kita pun memuja, memuliakannya seumur hidup kita. Amin. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya